Hai guys, selamat datang di DKID. Di video kali ini kita akan membahas sebuah perangkat yang sering banget kita kesampingkan saat kita akan merakit sebuah PC gaming. Dan jawabannya adalah sebuah monitor. Dan ini dia LG 27MK430H, sebuah monitor gaming yang punya desain sangat simpel. Sebelum kita bahas fiturnya, ada baiknya kita bahas desainnya dulu. Kayak kalian waktu main ke toko perangkat komputer, kalian pasti lihat dulu bagian desainnya sebelum pengen tahu fitur lanjutannya. Lanjut aja kita bahas bagian fiturnya yang punya bezel tebal di bagian atas, samping kanan kiri, dan juga bagian bawah. Untuk bagian bawahnya sendiri sebenarnya cukup beralasan untuk menaruh analog di mana kita bisa memanfaatkannya untuk mengakses beberapa fungsi atau fitur dari monitor gaming ini. Untuk bagian belakang terdapat port HDMI dan juga 3,5 mm audio jack. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mendengarkan suara atau musik di konektivitas HDMI. Lalu juga terdapat port VGA yang kita bisa manfaatkan untuk menampilkan gambar dari laptop lama atau VGA jadul. Lalu bagian necknya berbentuk pipe atau pipa yang berfungsi untuk menundukkan 5 derajat atau menengadahkan sampai 20 derajat seperti ini. Sedangkan untuk viewing angle-nya sampai 170 derajat samping kanan dan kiri. Lalu juga bagian layarnya sudah dilengkapi dengan anti glare atau anti silau. Tapi yang kurang adalah bagian perakitannya karena kita membutuhkan obeng untuk mengencangkan baut di bagian kanan dan juga kiri. Lalu di bagian bawah cukup dengan jari aja bisa mengencangkan bagian monitor fit atau bagian tatakan kotak. Desainnya simple banget seperti ini. Dan untuk finishing secara keseluruhan sama, alias nggak ada aksen-aksen atau perbedaan finishing karena hanya menggunakan satu finishing aja, yaitu doff. Keuntungannya adalah tidak meninggalkan bekas saat tangan kita menyentuh-nyentuh bagian monitor atau bagian fitnya seperti ini. Nah, untuk berat monitor ini sendiri sekitar 4,6 kg kalau dipasang secara keseluruhan seperti ini. Jadi nggak terlalu membutuhkan tenaga banyak saat kita akan memindahkan monitor ini waktu kita pindah kosan. Sekarang kita bahas fitur apa aja yang dimiliki oleh LG 27MK430 ini yang punya harga sekitar 2,4 jutaan aja. Buat kalian yang tertarik, langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Monitor ini sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD atau 1080p dengan rasio 16:9. Jadi udah cukup banget untuk menonton YouTube atau kegiatan editing atau gaming kalian. Monitor ini sudah 72% NTSC atau 99% sRGB. Jadi udah sangat aman saat digunakan untuk color grading saat kegiatan editing video kalian. Apalagi sudah punya 16,7 juta warna. Jadi udah bisa menampilkan real color atau warna asli dari video yang kalian ambil. Dan kalau kalian kurang dengan fitur tersebut, kalian bisa memanfaatkan beberapa picture profile yang ada pada monitor ini. Tapi sayangnya monitor ini masih punya response time yaitu 5 millisecond G2G atau gray to gray, atau kalian yang tahu juga bisa sebut juga dengan MPRT atau Moving Picture Response Time, atau juga ada namanya BTW atau Black to White. Jadi itu sebenarnya standar pengukuran untuk seberapa cepat monitor ini melakukan perpindahan dari warna ke warna sehingga nggak meninggalkan bekas sama sekali saat menampilkan warna yang berbeda. Dan sayangnya masih 5 millisecond, di mana beberapa monitor gaming menampilkannya cukup punya waktu 1 millisecond aja. Dan masih 75 Hz refresh rate. Jadi tingkat kesemutan, bukan smooth ya, tapi tingkat kehalusan untuk menampilkan gambarnya masih standar aja, di mana biasanya layar monitor punya 60 Hz refresh rate. Dan kalau kalian main game FPS atau game kompetitif lainnya, kalian bakalan butuhin sekitar 120 Hz atau 140 Hz standar untuk menampilkan gambar yang smooth banget. Jadi untuk kualitas kesemutan atau kehalusan untuk menampilkan gambar di monitor ini di game FPS atau game kompetitif masih sangat standar. Tapi monitor ini sudah dilengkapi dengan AMD Radeon FreeSync yang bisa kalian aktifkan untuk menghindari screen steering atau screen stuttering atau patah-patah saat kalian bermain game FPS atau game kompetitif lainnya. Monitor ini punya fitur Dynamic Action Sync yang meminimalisir input lag dari device lain seperti VGA ada pada PC dan juga laptop. Karena saat kita bermain game dengan adanya lag biasanya bakal menampilkan gambar yang nggak seharusnya. Seperti misalnya musuh pakai celana, karena adanya lag jadi nggak pakai celana. Jadi dengan adanya Dynamic Action Sync meminimalisir lag, mantap sih sebenarnya.
Ada fitur tambahan seperti Black Stabilizer juga yang berfungsi untuk mencerahkan gambar gelap saat bermain game. Jadi biasanya berfungsi buat kita melihat keberadaan musuh di tempat-tempat gelap seperti lorong, hutan, atau kos-kosan, ya seperti itulah. Yang penting kondisi cuaca sampean, kondisi cahayanya kurang aja, jadi bisa ditampilkan lebih cerah dengan adanya fitur Black Stabilizer. Lalu buat kalian para penggemar game FPS atau game kompetitif yang biasa membutuhkan crosshair atau tanda plus atau aim kalau biasa kalian sebutin, itu kalian bisa mengcustomnya atau menyesuaikan dengan selera kalian untuk warnanya langsung pada layar monitor. Jadi kalau biasanya kalian harus sulit cari pengaturan di game-game lain, kalau misalnya di PUBG kalian harus cari pengaturannya dulu, misalnya COD, kalian juga harus cari pengaturannya dulu. Nggak usah ribet-ribet, dengan monitor ini kalian bisa mengaktifkan fitur crosshair-nya atau mengatur warnanya langsung lewat monitornya. Dan selebihnya kalian bisa mengakses beberapa pengaturan pada monitor ini langsung lewat analog di bagian bawah atau mendownload software di lgusa.com. Jadi kesimpulannya, untuk LG 27MK430H ini merupakan gaming monitor yang cukup untuk kegiatan gaming atau editing karena punya 72% NTSC atau 99% sRGB yang bermanfaat untuk color grading atau kegiatan editing video kalian. Tapi untuk desainnya menurutku kurang ya, karena adanya bezel di bagian kanan kiri, juga atas dan juga bawah. Tapi selebihnya kekurangannya di bagian response time yang masih 5 millisecond dan juga refresh rate-nya masih 75 Hz. Jadi kurang smooth atau halus aja saat digunakan untuk bermain game FPS atau game kompetitif. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian informasi. Jangan lupa like videonya, dislike aja kalau kurang suka. Dan dukung terus Dika Edit dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.